Hai guys, hari ini saya akan menceritakan tentang turunnya wahyu kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu kedua Nabi Muhammad beserta dua tugas yang harus dijalankan. Wahyu kedua Nabi Muhammad sangat didambakan olehnya. Kehadiran wahyu kedua tersebut disebabkan Rasulullah berkeinginan memperoleh kepastian yang lebih untuk memantapkan hati beliau terkait apa yang dialaminya di Gua Hira ketika wahyu pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Setiap tahun, surat Al-Alaq ayat 1-5 itu diturunkan kepada Nabi Muhammad saat usianya menginjak 40 tahun, beliau menyisihkan sebagian waktunya untuk melakukan tahanuts atau halwat di Gua Hira yang jaraknya hanya beberapa kilometer. Wahyu pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa surat Al-Alaq diturunkan kepadanya melalui malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Rasulullah ketakutan dan tubuhnya gemetar melihat kedatangan Jibril. Kemudian sang malaikat merangkulnya dan berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad lalu menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dialog tersebut diulang hingga 3 kali sampai akhirnya beliau bertanya pada Jibril, "Apa yang kubaca?" Setelahnya, Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Seusai menerima wahyu pertama itu, Nabi Muhammad tidak mendapat wahyu lagi sampai 2,5 tahun. Karenanya, beliau kembali pergi menyepi ke Gua Hira. Apa wahyu kedua yang diterima Nabi Muhammad? Menukil dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, wahyu kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Peristiwa itu terjadi ketika beliau menyepi di Gua Hira untuk beribadah dalam kesunyian. Kemudian, saat Rasulullah meninggalkan gua dan mulai menuruni gunung tersebut, terdengarlah suara malaikat Jibril memanggil namanya, "Muhammad. Kamu adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku adalah malaikat Jibril." Nabi Muhammad ketakutan dan segera pulang ke rumah, ia meminta sang istri yakni Khadijah untuk diselimuti. Ketika diselimuti, datanglah Jibril menyampaikan wahyu kedua. Wahyu kedua Nabi Muhammad disertai dengan perintah ibadah yang datang sebelum beliau diperintahkan untuk sholat. Wahyu ini menjadi penanda munculnya Jibril dan wahyu-wahyu berikutnya turun secara berurutan dalam waktu yang cepat. Turunnya wahyu pertama menjadi tanda pengangkatan Rasulullah sebagai Nabi, sementara pada waktu diturunkan wahyu kedua beliau diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipercayakan melaksanakan 2 tugas.